Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast PMK. Di sini saya Gendi Setia Harjo akan berdiskusi mengenai EP3RS bersama Mbak Vira. Mungkin Mbak Vira bisa memperkenalkan diri dulu ya. Oke, halo, saya Safira Nuryantika, petugas CP3RS di KC Pamekasan. Oke. Oh ya Mbak Vira, EP3RS sendiri ini apa sih? CP3RS itu singkatan dari Edukasi Penanganan Pengaduan Peserta di Rumah Sakit. Jadi di setiap FKRTL itu dipajang foto kita masing-masing sama nomornya untuk memudahkan peserta JKN kalau ada menemukan ke kekeliruan atau ketidaknyamanan yang ada di rumah Oke. sakit itu atau FKRTL. Oke, berarti kalau misalkan ada peserta yang eh, mau menanyakan nih atau enggak Mm-mm. kebingungan terus ada pengaduan berarti bisa lewat poster itu ya. Bisa, karena di situ sudah ada nomornya kita. Oke, itu bisa dihubungi 24 jam tambah. Kita kalau di posternya tuh dari jam 8 sampai jam Oh, ada 17 jam sesuai jam operasionalnya kerjanya juga ya, ya. tetap. Oke. Nah, petugas CP3RS itu nggak cuma menangani pengaduan aja. Jadi kita juga melakukan kegiatan rutin setiap bulannya yaitu sibling sama customer visit. Oke, sibling itu apa? Kalau sibling itu singkatan juga dari supervisi, buktikan, dan lihat langsung. Jadi, kegiatan sibling ini dilakukan sebagai pemantauan rutin yang dilakukan setiap bulannya untuk mendapatkan fakta yang sesungguhnya atas pelayanan kesehatan kepada peserta JKN di Vaskes untuk perbaikan peningkatan mutu layanan. Oke, berarti ini Mbak Vira memantau langsung ya, Ya, melakukan kunjungan gitu ya ke ya, FKRTL atau FKRTL. FKTP gitu. Yes. Jadi kita Oke, langsung datang ke sana, lihat beberapa tempat yang harus kita pantau lah, istilahnya kayak udah kom sesuai atau tidak gitu mm-mm. ya. Ada Oke, beberapa komponen sih di boleh. sibling ini. Itu ada area pendaftaran, area rawat jalan sama rawat inap, terus ada area penunjang medis, farmasi, sama area penanganan pengaduan. Oke. Tuh. Nah, misalnya Mbak, kalau misalkan pas Mbak Vira melakukan sibling nih, Hmm, terus eh di komponen tersebut ada yang tidak sesuai dengan ya, ketentuan ketentuan. dari BPJS Kesehatan, itu tindak lanjutnya gimana nanti? Biasanya kita kalau untuk awal itu masih feedback aja sih, feedback dulu Oke, kalau misal ini ada layar layar pendaftaran yang mati gitu, kita feedback dulu hari itu langsung. Kalau misal dinyalakan, berarti nggak masuk ke berita acara komitmen perbaikan gitu. oke, Kalau misal sampai lama kita feedback udah berapa kali tapi nggak direken ya kan, misal nggak diwaru lah, itu kita baru masukkan ke BA komitmen perbaikan yang harus disepakati perbaikannya oleh Direktur FKRTL. oke. Selanjutnya kalau misalkan setelah ada BA komitmen itu, Hmm? tindak lanjut selanjutnya apa? Tindak lanjutnya kan karena di BA komitmen itu ada kolom tenggat waktu, dikasih tenggat waktu berapa Oke, maksimal berapa bulan atau berapa hari gitu kan. Jadi kalau misal sudah waktunya feedback yang itu ya kita tanyakan lagi mana yang kemarin dijanjikan ke kita gitu. kalau misalkan masih melanggar itu gimana Mbak? Nilainya tetap jelek. Oh, ada penilaian Ada juga ya. penilaiannya juga kan karena kita punya form sibling gitu. Nah di form ini kalau Oke, misal dia tetap jelek, tetap nggak diperbaikan ya, nggak diperbaiki, tetap jelek nilainya. oke. Tuh. Oke, tadi kan Mbak Vira menjelaskan lagi ya tugas-tugas dari EP3RS itu sibling sama customer visit ya, salah Ya. satunya ya. Nah, Mm. untuk customer visit sendiri ini apa sih Mbak? Apakah sama dengan sibling atau gimana? Customer visit itu beda sih. Customer visit itu wawancara yang dilakukan oleh HP3RS yang langsung bisa langsung ketemu ke petugas ke peserta Oh, JKN oke. gitu. Berarti kalau customer visit itu lebih ke peserta ya. Kalau Ya, yang sibling tadi lebih ke vaskesnya. vaskesnya. Mm-mm. Nah,
Waktu customer visit ini kita biasanya tanya-tanya terkait dengan pelayanan di Vaskesnya itu. Kira-kira ada Oke. diskriminasi di sana atau enggak, atau sudah sesuai pelayanannya atau enggak, atau mungkin kan kadang di Vaskes di rumah sakit lah ya, Iya, kebanyakan itu nunggunya kan lama banget kan. oke. Nah, itu kita memastikan yang itu tadi. Ada kecurangan atau tidak gitu Ya, ya. Biasanya kalau pelaksanaan customer visit ini dilakukan tiap minggu, tiap bulan atau gimana? tiap minggu kita ke rumah sakit ke Oh, RTL untuk customer visit itu. oke, menanyakan langsung kepada Menanyakan peserta langsung. gitu ya. Ya, Tujuan dari customer visit sendiri apa sih, Mbak? tujuannya itu Kok sama. sampai ada customer visit kayak gini? Oke. Tujuannya itu sama kayak sibling sih sebenarnya. Nah, untuk tujuan customer visit sendiri itu untuk mendapatkan gambaran layanan yang diberikan dari FKRTL kepada pasien atau peserta JKN, serta kita juga memberikan edukasi kepada peserta JKN sesuai dengan kebutuhannya. Oke, Tuh, berarti sambil lalu memberikan edukasi kepada peserta pasien. gitu ya. Ya, benar sekali. Nah, untuk sasaran dari customer visit sendiri ini untuk yang seluruh FKRTL Ya, yang bekerja sama yang dengan bekerja BPJS sama dengan Kesehatan. BPJS Kesehatan. Untuk pesertanya apakah ada target sasaran tertentu atau random aja gitu, Mbak? Random aja sih, sampling biasanya kayak kita lihat orangnya lagi antri, kita samperin buat tanya-tanya gitu. Oke. Biasanya kadang sering salah sasaran juga, Salah sasaran gimana, Mbak? kadang orang yang cuma nganter kan kadang banyak ya, Oke, ya, berarti nanyanya ke yang ke nganterin yang gitu nganter ya, itu bukan tadi. ke pesertanya ya. Iya, seringnya gitu Oke. sih. Nah, tadi kan melakukan ini ya, wawancara ya. Hmm. Nah, itu yang ditanya-tanyain itu terkait apa sih, Mbak? Biasanya itu yang ditanyain terkait dengan berapa lama dia udah nunggu, ada kendala atau enggak selama Oke. dari Vaskes pertama sampai datang ke FKRTL ini, ada kendala atau enggak. Terus kalau beberapa kali kan ada yang kontrol itu. Oke. Kontrol itu kan beberapa kali dia mendapatkan pelayanan. Selama kontrol itu ada iur biaya atau ada obat yang diarahkan untuk beli di luar atau ada tindakan yang disuruh bayar gitu. Oh, tapi hal-hal kayak gitu ada? Ada Pernah? beberapa kali saya menemukan. Oh, terus untuk tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya kalau untuk iur biaya biasanya kita konfirmasi dulu ke Vaskesnya. Oke. Kenapa kok ditarik biaya atau emang permintaan dari pasiennya sendiri atau kayak gimana? Atau iya ya, Terus kalau memang itu kesalahan dari rumah sakit, kita minta untuk mengembalikan biaya itu pengembalian semua. biaya ya. Kalau misalkan kesalahannya dari pesertanya atau misalkan pesertanya itu kurang memahami terkait syarat dan ketentuan BPJS itu gimana? Kalau biasanya itu bukan yang kayak gitu sih, kayak seringnya tuh mereka itu bilang, "Saya mau ini," kayak gitu. Misal Heeh, obat ya, "Saya oke. nggak cocok sama yang obat ini, saya mau yang kayak Oh, gini," mau ganti gitu, obat. ganti obat. Tapi kalau obat itu seharusnya ditanggung sih. Oke. Berarti Mbak Vira pernah menghadapi banyak ini ya, banyak kasus-kasus gitu ya. Ya lumayan, banyak. Oke. Oke, mungkin Mbak Vira apakah ada eh, yang mau disampaikan kepada peserta JKN? Oke, untuk peserta JKN ya, jika ada keluhan-keluhan atau kebingungan terkait dengan pelayanan di FKRTL, bisa langsung menghubungi petugas CP3RS yang foto dan nomornya sudah terpampang di FKRTL. Nah, untuk Oke. kepada seluruh peserta JKN, jika menemukan kecurangan atau ketidaksesuaian di Vaskes kerjasama BPJS Kesehatan, bisa langsung melaporkan ke kita sebagai petugas BPJS Kesehatan. Ya, Oke, jadi kepada seluruh peserta JKN, jika menemukan kecurangan ya atau ketidaksesuaian bisa langsung saja melaporkan ke kita, ke yes, petugas BPJS Kesehatan. itu. Oke, mungkin itu saja Mbak Vira yang bisa kita diskusikan ya. Oke, Semoga informasi yang kita berikan bermanfaat bagi amin. peserta JKN khususnya di Madura. Mhm. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.